Pertumbuhan fisik. Yang A. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin. Yang utama primer dan ciri kelamin kedua itu sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, yang pertama pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Dan yang kelima, menstruasi atau haid. Pada anak laki-laki, yang pertama pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua, testis atau buah peluru membesar. Tiga, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Yang keempat, perubahan suara akhir. Yang kelima, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Yang keenam, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, yaitu di kumis dan di jenggot. Yang ketujuh, akhir perubahan suara. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu A. Percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Sedangkan bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. B. Proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal 1. Kriteria kematangan seksual. 2. Permulaan kematangan seksual. 3. Urutan gejala-gejala kematangan seksual. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi perubahan fisik anak antara lain adalah 1. Pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tumbuhnya dan juga cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. 3. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuk steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. 4. Jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. 5. Kesehatan anak-anak. Yang sehat adalah jarang sakit, biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. 6. Pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorph, ectomorph, atau endomorph, akan mempengaruhi besar kecil tubuh anak. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja dalam pertumbuhan tubuh badan menjadi makin panjang dan tinggi, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi pada wanita dan mimpi pertama pada laki-laki. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi yang pertama anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan-perubahan perilaku dan sikap. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Meskipun pengaruh kebersihan terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melepaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah tersinggung, tidak dapat diikuti dalam pemikirannya ataupun perasaannya, atau cenderung menarik diri dari keluarga atau teman, lebih senang menyendiri. Karena memang sedang terjadi perubahan beberapa kelenjar pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuhnya anak-anak remaja ini. Secara fisik seringkali mereka
sangat tidak nyaman, misalnya ada keluhan gelisah, nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sakit kepala, sakit punggung, dan sebagainya, yang umumnya mencerminkan adanya perubahan tidak nyaman. Gangguan ini lebih banyak menghinggapi anak perempuan daripada laki-laki. Bahkan beberapa anak laki-laki kurang sekali merasakan hal-hal yang disebutkan di atas. Anak remaja tampaknya selalu memperhatikan keadaan tubuhnya, sedang mengalami proses pertumbuhan. Tanggapan atas perubahan dirinya itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mereka yang terlalu memperhatikan normal tidak hanya dirinya, dan mereka yang terlalu memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Remaja yang banyak perhatiannya terhadap kelompok perilaku remaja itu akan banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompoknya. Kelompok remaja dapat dibentuk di dalam sekolah, seperti pada kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok belajar, dan semacamnya. Jenis kegiatan kelompok seringkali ditentukan oleh kelompok itu sendiri, sehingga di samping banyak kegiatan yang bernilai positif, juga terdapat kegiatan yang bernilai negatif. Kegiatan bernilai positif seperti olahraga pramuka dan seni, karena dapat memupuk pertumbuhan fisik remaja. Sedangkan kegiatan yang bernilai negatif seperti ngebut, begadang di malam hari, minum minuman keras, dan semacamnya akan mengganggu keselamatan dan kesehatan remaja. Dengan demikian, pengembangan program kelompok remaja ke arah kegiatan yang bernilai positif oleh para tokoh masyarakat dan sekolah merupakan upaya untuk membantu para remaja dalam pertumbuhan fisik mereka. Pengembangan kegiatan pramuka, penyelenggaraan senam, kesegaran jasmani, dan pembiasaan hidup bersih perlu diprogramkan kepada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Perlu diperkampungan secara baik. Pembentukan kelompok belajar atas bimbingan guru merupakan kegiatan yang dapat membentuk remaja untuk belajar teratur dan bertanggung jawab.